Waktu dia nutup pintu kokpit di belakangnya, dia kaget dong. Dia ngelihat ada sosok besar memakai jubah putih sedang duduk di kursi penumpang. Halo, aku mau cerita soal pengalaman yang agak menyeramkan selama bekerja di pesawat. Tapi sebelumnya, gue minta satu hal ya, yaitu nggak usah cari info di mana gue bekerja atau di airlines apa, karena gue nggak mau menjatuhkan nama baik perusahaan gue ini. Dan perlu diingat, poin gue cerita kali ini adalah gue mau sharing cerita horor aja. Kali ini gue mau cerita tentang salah satu pesawat yang dimiliki sama airlines tempat gue bekerja. Nah, pesawat ini termasuk salah satu yang paling canggih dengan teknologi termutakhir di masanya. Dia punya ruang kabin yang besar dan luas, bentuk yang kokoh, dan mesin yang besar-besar, serta pesawat ini juga mampu mengangkut sekitar 400-an penumpang. Pertama kali dioperasikan oleh airlines gue di tahun 90-an untuk penerbangan jarak jauh. Nah, beberapa tahun yang lalu itu terjadi sebuah kecelakaan pesawat di sebuah kota, bukan pesawat ini ya yang kecelakaan. Lalu, salah satu dari tipe pesawat ini itu ditugaskan untuk mengangkut jenazah para korban untuk dikembalikan ke kota asal, termasuk jenazah para awak kabin yang turut gugur saat kejadian. Habis ngangkatin jenazah para korban itu, pesawat tersebut dipakai lagi untuk penerbangan reguler seperti biasa, dan mulai saat itu banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Ini yang gue omongin bukan pesawat yang lagi kecelakaan ya, tapi pesawat yang diperbantukan buat ngangkut jenazahnya. Jadi, pesawat yang kecelakaan itu udah hancur lebur berkeping-keping. Balik lagi ke pesawat yang gue ceritain. Jadi pesawat ini itu kebetulan memiliki upper deck atau 2 lantai, dan posisi kokpit ada di lantai atas. Nah, biasanya pada penerbangan panjang di atas 10 jam, ada lebih dari 2 orang flight crew, bisa terdiri dari 2 orang captain dan 1 orang FO atau 1 orang captain dengan 2 orang FO. Fungsinya untuk bergantian tugas saat salah satu dari mereka harus istirahat. Waktu itu ada FO yang lagi kebagian istirahat. FO ini mau keluar sebentar dari area kokpit dan menuju ke area dapur di pesawat untuk minum. Nah, area kabin sudah agak gelap dan sengaja digelapkan karena itu penerbangan malam, supaya para penumpang dapat istirahat dengan nyaman. Waktu dia nutup pintu kokpit di belakangnya, dia kaget dong. Dia ngelihat ada sosok besar memakai jubah putih sedang duduk di kursi penumpang. Tapi yang mencolok adalah sosok itu sangat tinggi sehingga waktu duduk kepalanya menembus keluar atap. Yang terlihat cuma jenggotnya aja. FL itu kaget dan merinding. Dia buru-buru pergi ke dapur. Biasanya para awak kabin kumpul di sana. Paling enggak, suasananya lebih ramai. Dan ketika FO itu mau balik lagi ke kokpit, diam-diam dia ngintip area kursi tempat ia lihat sosok tadi. Tapi ternyata sosok tadi itu udah menghilang. Di lain waktu, di penerbangan dengan tujuan lain, saat itu cuaca sedang kurang bagus, pesawatnya mulai bergoyang lumayan kencang. Kokpit menyalakan lampu tanda sabuk pengaman yang artinya semua penumpang harus segera duduk di kursi dan mengenakan sabuk pengaman. Salah seorang awak kabin menyiarkan pengumuman kepada seluruh penumpang, sedangkan yang lainnya berkeliling kabin untuk mengecek apakah semua penumpang sudah kembali ke kursi dan mengenakan sabuk pengaman.
Ada seorang pramugari melihat seorang penumpang, bapak-bapak yang sudah agak tua, sedang duduk di jump seat atau area duduk awak kabin, di mana hal itu nggak diperbolehkan. Lalu Mbak pramugari ini bilang, "Permisi Pak, mohon maaf, silahkan kembali ke tempat duduknya, karena kursi ini untuk pramugari." Lalu si bapak itu bilang, "Loh tadi saya disuruh duduk di sini sama Mbak pramugarinya." Si Mbak pramugari ini bingung dong, masa iya ada pramugari yang nyuruh bapak ini buat duduk di jump seat? Lalu dia tanya bapak itu lagi, "Permisi Pak, pramugari yang mana ya?" Nah bapak itu sambil nunjuk bilang, "Itu loh Mbak yang pakai baju hijau, rok selutut, yang rambutnya disanggul, dia jalan ke sana." Dia tuh nunjuknya ke arah bunker yang sudah lama nggak dipakai lagi. Mbak pramugari ini bingung dong karena nggak ada awak kabin dengan ciri-ciri yang disebut oleh bapak itu. Nggak lama kemudian dia merinding, dia teringat sesuatu. Sepertinya yang dideskripsikan oleh sang bapak ini adalah pramugari dengan desain seragam yang lama. Mungkin pesawat yang sedang mereka bawa ini adalah pesawat yang dahulu digunakan untuk mengangkut para jenazah korban kecelakaan pesawat. Gue juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi saat itu gue ke bagian tugas jaga. Bunker udah lama nggak pernah digunakan. Jadi di area kursi penumpang bagian depan ada beberapa kursi yang digunakan untuk para awak kabin untuk beristirahat. Karena saat itu posisi tugas gue adalah di pintu bagian belakang, jadi saat tugas jaga gue harus standby di pintu belakang. Gue duduk di jump seat sambil nahan kantuk kan. Waktu gue lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang penumpang, ibu-ibu, menghampiri gue. Dia nanya posisi toilet ada di mana, gue langsung nunjukin toiletnya yang ada di samping gue. Saat gue buka pintu toilet, ternyata ada orang di dalamnya. Pintu toiletnya ketahan sama badan orang di dalam toilet itu. Sekilas nampak seperti badan seorang wanita memakai baju merah. Langsung gue tutup lagi dong sambil bicara sama ibu tersebut. "Bu, jangan lupa dikunci ya pintunya." Lalu terdengar suara pintu toilet dikunci dari dalam. Gue langsung mempersilakan ibu yang tadi ke toilet 3 yang kosong, lalu kembali duduk di jump seat gue. Gue bertanya-tanya dalam hati, ibu yang tadi kapan masuknya ya, kok nggak kelihatan sama gue? Gue pikir karena saat itu gue lagi agak mengantuk, mungkin gue nggak sadar kalau tadi ada penumpang yang lewat di samping gue dan masuk ke toilet di samping gue. Nggak lama kemudian, ibu yang kedua tadi udah selesai dan keluar dari toilet ketiga ya. Gue masih menunggu ibu pertama yang ada di dalam toilet pertama, dan agak lama gue tunggu, tapi ibu-ibu itu nggak kunjung keluar. Dan dari tadi pun gue nggak dengar aktivitas apa-apa di dalam toilet pertama. Hal pertama yang gue pikirkan adalah mungkin si ibu tadi itu pingsan di dalam toilet. Gue langsung bangun dari jump seat dan mengetuk pintu toilet pertama sambil memanggil-manggil ibu tadi. Karena gak kunjung ada jawaban dari dalam, jadi gue buka kunci pintu toilet itu dari luar. Waktu pintu kebuka, gak ada siapapun dong di dalam toilet. Gue yang tadinya masih agak ngantuk tiba-tiba langsung segar, bulu kuduk gue merinding. Gue langsung kabur ke dapur dan ninggalin jump seat.